Ini kan gue juga dia juga punya subscribe. Kalau ada di ini. Soalnya gua punya ini. Konsisten youtubernya. Oke, kita mulai ya. Oke, selamat pagi semua. Kita coba untuk rangka batang yang lebih banyak batangnya. Ya. Oke, pertama kalian dinomorkan dulu adalah nomor-nomor joinnya. Boleh pakai huruf, boleh pakai angka. Ya, ini saya pakai angka 1, 2, 3, 4, 5. Batangnya batang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaitu harus memenuhi syarat yaitu F sama dengan 2J minus 3. Jadi batangnya ada 7 sama dengan joinnya ada 5, 2 kali 5, 3. 7 sama dengan 7. Berarti statis tertentu bisa kita kerjakan. Oke, pertama adalah hitung reaksi. Ya, di sini ada 3 beban, yaitu ada 50 di titik 5, 60 di titik 5, dan 100 di titik 2. Nah, saya minta kalian hitung reaksinya berapa. Ya, saya nggak mau saya hitung, coba kalian hitung berapa reaksinya. Katakanlah di B1, A1, dan P3. Oke, coba kalian hitung.
titiknya. Bila horizontal masih 60 lah karena nggak ada yang lain. Yang P1 Gue baru mau nyari. berapa? P1 67,5. 88. Coba hitung lagi. Oke, sigma momen di titik 3 ya, sudah dapat P1. Berarti P1 kali 12 kurang tunggu sigma momen di 3 tambah 100 kali 6 tambah 50 kali 3 tambah 60 kali 100. Oh, itu saya dapatnya 23,75. Nggak mungkin dong itu ya. 600 tambah 160 tambah 240. Peletakan biasa. Oh. Oh. Iya. Oh, ini sama gede. 82,5. 82,5 ya? Iya Pak. Aduh. P1 82,5. Iya Pak. P3-nya P3 berarti sigma momen di titik 1 sama dengan 0. Berarti P3 kali 12 kurang 100 kali 6 kurang 50 kali 9 tambah 60 kali 4. Ini berapa? 67,5. Ya, saya benar. Ya, 67,5. Oke. Oke, kita pindahkan ya, ini gambar saya pindahkan. Tadi di sini adalah besarnya 82,5. Ini adalah 67,5. Kemudian horizontal 60. Oke, tadi titiknya titik 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian batangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, saya tanya, kita harus mulai dari titik mana dulu? Titik 1 boleh? Boleh nggak kita mulai titik 1? Boleh. Titik 3? Boleh. Titik 2? Syaratnya apa? Kalau keseimbangan join itu maksimal adalah 2 batang yang tidak diketahui. Kalau titik 2 ada berapa batang? Ketemunya 4. Oke.
Kalau kita mulai titik 4, nggak mungkin juga karena ada 3 batang, kita belum tahu semuanya. Titik 5 juga sama. Kita cuma bisa mulai kalau nggak titik 1 adalah titik 3. Karena titik 1 ada batang 1 dan batang 4, sedangkan titik 3 batang 2 dan batang 7. Berarti kita bisa mulai dari titik 1 dan titik 2. Oke. Sambil titik 1, kemudian batangnya ada batang di sini. Saya misalkan ya ke sana S4, kemudian mungkin saya misalkan begini juga S1, kemudian di situ ada 82,5 dan 60. Oke, berarti saya harus uraikan dulu yang warna merah. Nah, berapa uraiannya kita lihat bahwa tingginya 4. Berarti ini komponennya faktor 4, ini 3, ini faktornya adalah 5. Berarti saya bisa menyebutkan bahwa kita ambil dulu keseimbangan vertikal, yaitu di V1 sama dengan 0. Berarti saya uraikan ya, S4 ini adalah menjadi S4 dikali 4/5 ke bawah, berarti negatif ya. Kemudian plus 82,5 sama dengan 0. Ya, kita uraikan dulu jadi vertikal. Uraian vertikalnya adalah S4 dikali 4/5 ya, ingat ini. Ya, ini dulu di awal-awal uraian. Sehingga di sini S4 kita adalah 82,5 dibagi dengan 0,8. Berapa ya? $103. 103,125. 125. Oke, dan hasilnya di sini positif, berarti betul ke bawah uraiannya. Maka di sini saya langsung bikin begini sama begini. Menuju titik simpul berarti di sini adalah tekan. Oke, sekarang saya sudah tahu S4-nya, berarti saya bisa lakukan di sini keseimbangan horizontal titik 1. Keseimbangan horizontalnya adalah 60 ke kanan, positif. Kemudian uraian S4 berarti negatif, S4 dikali dengan 3/5. Oke. Kemudian kalau saya misalkan S1 nya juga ke kiri, berarti kurang S1 sama dengan 60 kurang 103,125 dikali 3/5 kurang S1 sama dengan 0. Saya coba 60 kurang 3/5 ya, dapatnya negatif 1,875 kurang S1 sama dengan, sehingga S1 nya di sini keluar negatif 1,875. Karena keluarnya negatif di sini, maka S1 nya bukan tekan, tapi S1 nya harus tarik. Oke, saya langsung ganti S1 nya menjadi tarik, berarti mesti ke sana. Oke. Ya, jadi harus dibalik sehingga S1 nya 1,875 tarik karena keluar dari titik simpul. Maka ke sana. Oke, kemudian saya lanjut ke titik 3. Titik 3 berarti di sini saya misalkan dulu. Oke.
ini ke atas, berarti saya bisa misalkan dia ke bawah. Yang ini adalah keluar. Ini adalah S7, ini adalah S2. Oke, kemudian kita mulai keseimbangan vertikal di titik 3 sama dengan 0. Berarti uraian S7 ini, atau kita bikin dulu 67 ke atas, kurang S7 dikali dengan 4/5 sehingga S7 nya adalah 67,5 dibagi 0,84 84,375. Oke, kemudian keseimbangan horizontal di titik 3 sama dengan 0. Berarti S2 ke kiri min S2 tambah S7 dikalikan dengan 3/5. Berarti di sini keluarnya adalah S2 sama dengan 84,375 dibagi 0,6. Oke, salah satu pembagi dikali aja kali 3/5. 50,625. Oke, dapatnya adalah 50,625. Ini saya gambarkan begini, ini saya gambarkan bersama. Berarti S7-nya sifatnya tekan. Ini adalah tarik. Oke, nah di titik 1 sudah, di titik 3 sudah. Berarti kita bisa pindah ke titik 2 atau ke titik 4 atau ke titik 5. Nah, karena di titik 2 ini sudah dapat komponennya, maka saya akan pindah dulu ke yang gampang dulu. Ya, yang gampangnya mungkin saya akan pindah ke titik 2, ke titik 4 yang paling yang lebih gampang. Oke, saya copy dulu. Oke, mungkin saya salin dulu ini. Tolong diingat-ingat dulu sebentar ya, kalau coba diingat atau difoto dulu. Supaya saya nggak bolak-balik, kalian tinggal tolong sebutkan. Udah ya? Oke. Oke, di sini reaksinya tadi 82,5 ya. 67,5 60. Kemudian tadi batang ini batang 1 2 3 6 7. Oke, tadi batang 1 keluarnya tarik ya. Oke. Saya gambarkan dulu. Ini begini, di situ, kemudian batang S2-nya juga tarik. Oke, ini sekarang. Oke, tadi besarnya mungkin bisa tolong dari info ini S1 berapa tadi? S1 1,875. Oke, S4 S4 103,125. 103 koma 125. 103 ya. Coba 103. Oke, S7
84,375. 8 koma 375. oke, kemudian satu lagi S2 nya 50,625. 625. Oke. Oke, ini titiknya tadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya ambil di titik 4 kita pindah, yaitu sigma vertikal titik 4 sama dengan 0. Nah, ini kalau sudah ada ke atas yang warna merah di titik 4, ya supaya dia seimbang ke atas, berarti saya harus yang satu lagi turunkan ke bawah. Ini. Ya, ini adalah S5. Perbandingannya adalah ini 4, ini 3, ini 5. Berarti keseimbangan vertikal di titik 4 ya, keseimbangan vertikal di titik 4 berarti S4 ke atas dikalikan 4/5 kurang S5 dikalikan 4/5 sama dengan 0. Tidak ada yang lain selain S4 dan S5 ke arah bawah. Sehingga di sini S4-nya adalah 103,125 dikalikan 4/5 kurang S5 kali 4/5 sama dengan 0. Otomatis S5-nya ini karena sama-sama 4/5 berarti S5-nya 103,125 juga. Ya, ini sifatnya adalah tarik ke bawah. Maka saya gambarkan langsung sepasang di sini ke atas. Nah, sigma horizontal. Ya, sigma horizontal di titik 4 sama dengan 0. Oke, kita lihat. Ini semuanya kalau kita uraikan arahnya ke kanan. Berarti supaya dia seimbang ini saya harus ke kiri, yaitu S3. Maka di sini adalah karena dia ke kanan sama, berarti 103,125 kali 3/5 tambah S5 ke kanan juga kali 3/5 kurang S3 sama dengan 0. Berarti di sini 103, ini juga 103 dikali 3/5. Oke, dapatnya adalah 123,75 kurang S3 sama dengan 0. Sehingga S3-nya adalah 123,75. Dan ini adalah kata. Oke, saya gambarkan sepasang di sini. Nah, saya sudah dapat S3, S5 sudah dapat, S3 sudah dapat, berarti saya bisa pindah ke titik 5. Yaitu di sini titik 5. Sigma kita ambil dulu sigma vertikal titik 5 sama dengan 0. Berarti saya punya tadi di sini 84,375. Maka saya akan supaya dia seimbang secara vertikal, maka saya harus turunkan dia ke bawah S6. Berarti di sini keseimbangan vertikal ke atas 84,375 dikali 4/5 kurang S6 kali 4/5. Ini untuk batangnya. Kemudian jangan lupa gaya luarnya, ya. Kita vertikal, berarti ada gaya luar minus 50. 60-nya nggak ada karena 60 harus tetap. Ini sama dengan 0. Nah, kita mau cari S6, kita coba ya. 84,375
kurang 50 kurang 50 kemudian kurang S6 kali 4/5 sama dengan 0. Berarti ini 34,375 kurang S6 kali 4/5 sama dengan 0. Sehingga S6 nya adalah 34,375 dibagi 4/5 bagi 0,8. Oke, 42 96875. Ya, mudah-mudahan tidak ada salah hitung kita di sini. Oke, sifatnya adalah tarik. Maka di sini batas. Oke, ini S5, S6. Nah, sekarang tinggal kita lakukan satu lagi, yaitu keseimbangan di titik 2. Vertikal di titik 2 sama dengan 0. Ingat, ada gaya 100 yang ke bawah. Berarti min 100 tambah S5 kali 4/5 tambah S6 kali 4/5 ini harus sama dengan 0. S5 nya tadi 103,125 kali 4/5 tambah S6 nya adalah 42,96875 kali 4/5. Ini harus sama dengan 0. Coba kalian cek 0. Kalau tidak sama dengan 0 ya udah, berarti dari awal juga salah. Mesti hitung lagi. Nah, ini kayaknya nggak 0. Enggak nol, Nggak Pak. nol, Pak. 16. Nah, coba kita cek salah di mana ini. Coba diurutkan dulu. Ya, coba kita hitung S5. S5-nya datang dari S4. Coba kita balik dulu dari awal. Timbangan titik 1. Ya, titik 1. Titik 1 S4 kali 4/5 harus sama dengan 82, ini benar ya? P1 nya 82,5 apa terbalik? P3 67,85. Benar ya? Benar ya? Coba dihitung lagi. Sigma momen di titik 3 min V1 kali 12, kemudian 100 kali 6, 50 kali 3, 60 kali 4 ya. V1 nya benar ya, 82,5. Oke, di sini keseimbangan vertikal berarti min S4 kali 4/5 tambah 82,5. Ini nggak salah itu sini. Benar apa? Coba dicek. Benar ya? Oke. Kemudian S1 ya, coba dicek S1. 60 ke kanan. Ya. Kemudian S4 kali 3/5. Kemudian tadi ini minus S1 ya, karena dia kita misalkan tadi ke kiri. Dia dapatnya 1, sekian. 60 kurang 103,125 kali 0,6. Ya, ini betul. Oke. Kemudian kita ke titik 4, rasanya di titik 4 yang mungkin ada yang sama. Coba. Titik 4 ke atas, ke bawahnya adalah S5, ya ini sama 103. Oke, berarti bisa-bisa yang salah S6. Tuh, S3 nya
S3 itu adalah 103 dikali 3/5, kemudian tambah S5 kali 3/5 kurang S3. Oke. Kemudian titik 5-nya, titik 5 kita pindah tadi ke titik 5. Sigma vertikalnya 84,375 ke atas kurang S6 kali 4/5 kurang 50. Oh, ini salah tadi. Ini jadi kali sama saya. 84,375 kali 0,8 dulu kurang 50. Oke, ini dapatnya, ini mesti kali 0,8, ini tidak dikali 0,8, 17,5. Ya, 17,5 dibagi dengan 0,8, 21,875. Oke, 21,875 S6-nya ke bawah. Ya. Nah, berarti ini saya salah ini. Oh, bukan salah, S6 ini mesti kalinya bukan 42 di sini. Tapi adalah 21,875. Coba, ini kalian hitung lagi. Ya Pak, 0. Kenapa 0? 0 ya? Benar Pak. Ya, sama-sama 100 ya. Min 100 tambah 100 ya. Nah, dengan 0. Oke, di sini S6 sudah dapat, S5 sudah dapat. Berarti kalau vertikalnya sama dengan 0, berarti horizontalnya juga harus sama dengan 0. Coba kita cek sigma horizontal di titik 2. Ke kiri min 1,875, ke kanan 50,625, terus ke kiri S5 tadi adalah 103,125 dikalikan 3/5, terus ke kanan tambah S6 21,875 dikali 3/5. Coba ini cek 0 kan? No? Iya, 0 Pak. Benar ya? No. Betul Pak. 1,875 tambah 50 kurang 103 kali 0,6 21. Oke, ya. Nah, kalau sudah dapat begini, tinggal kalian harus bikin tabulasinya. Oke, tabulasinya adalah ini. Kalian bikin tabel.
Jadi di batang 1 4 5 7. Kalian harus bikin seperti ini. Oke, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah tarik, ini adalah tarik. Oke, tadi batang satunya adalah tarik, yaitu 1,875. Berarti disimpan di sini. Oh, satuannya jangan lupa. Kilometer. Oke, kemudian batang 2 tadi tarik juga 50, mana ini? 50,625. Oke, batang 3 mana itu? Tadi mana S3? Oh, S3 tekan 123,75. Oke, S4-nya adalah tekan 103,125. Kemudian batang S5-nya tarik. S5 itu berapa? 103,125. S6-nya kan? 21,8. Tarik tekan. Tarik. 125. 21,875 Pak. 21,875. Iya Pak. S6 ya. Iya Pak. 21,875. Betul Pak. S7 84, tekan ya. Iya. 8437. Oh iya Pak. Oke. Ya, jadi harus menyelesaikannya seperti ini atau terakhirnya ada tabel seperti ini. Nah, ini untuk bentuk rasuk yang namanya rasuk V. Ini adalah ujung ke ujung peletakannya ya, ujung ke ujung. Berarti bentuknya seperti simpul V. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau dia berbentuknya di salah satunya cantilever, yaitu seperti ini. Ya, jadi peletakannya di titik A-nya sendiri, di titik E-nya itu adalah rock dan bebannya cuma ada di ujung. Kalau tadi menggunakan perbandingan sudut 345, kalau ini enggak, sudutnya 60 derajat. Kalau 60 derajat berarti sini 60 derajat, di sini juga 60 derajat. Atau dengan kata lain segitiganya adalah segitiga sama sisi. Berarti di sini harus menggunakan sinus kosinus, tidak bisa menggunakan perbandingan. Oke, pertama coba kalian hitung cari reaksinya. Coba bantu saya hitung berapa PA-nya. Dan berapa PE-nya. Saya tanya, HA-nya ada apa enggak? Nggak ada. Ya, tidak ada gaya luar horizontal, berarti tidak ada HA. Sekarang tinggal PA dan PE. Nggak ada beban lagi.
Berapa dapat PA atau PE-nya salah satu? PA-nya 1.600. 1.200 kasih. Hah? Gua 1.600. 1600. PA apa PE-nya yang 1.600? V. V. Iya PA. Ini 1.600. PA-nya 800. PA-nya Kayaknya kebalik deh. Oh, V. kebalik. Iya, 1.600. Iya. Balik ya? Coba cek lagi kembali kayaknya. Ini yang 1.600, ini 800 itu ke bawah. Iya, 800 bawah. Oh iya kebalik harus. Ya, hati-hati nih, ngitung reaksi salah semua salah loh. Gak ada ampun itu. Iya. Ya, ingat reaksi itu paling penting. Kalau itu salah reaksinya, Anda mau cari kayak apapun gaya belakangnya pasti keliru semua. Kaget gue, Pak. Kaget gue. Tidak mungkin kalau dapil itu. Ya, jangan sampai salah ngitung reaksi. Oke, saya tanya, kita harus mulai dari titik mana? Oke, ini disebut batas 1, ini 2, 3, 4, 7. Dari mana kita harus mulai? Di gambarnya. Tempat lagi Pak. Oke, dari titik mana kita harus mulai? Dua batang yang tidak diketahui maksimal. Titik A bisa? Bisa. Bisa. Titik E? Bisa nggak? Bisa. Titik E bisa? Nggak bisa. Nggak, 4 batang juga nggak diketahui. Oke, titik B? Bisa. B bisa? D bisa. B? C? Berarti kita cuma bisa mulai kalau nggak dari A adalah dari D. Oke, kita mulai dulu dari A. Ya, di A di sini berarti kita harus misalkan dulu. Ya, kalau PA ini ke bawah, berarti supaya seimbang di sini mau nggak mau harus gayanya jadi ke atas. Kalau gayanya ini ke atas, berarti S1-nya kalau ini nanti yang diuraikan S4-nya jadi horizontal, berarti yang di sini harus ke samping. Ya, jadi berarti di sini kita mulai dulu dengan keseimbangan vertikal di titik A. Dengan 0. Berarti VA-nya ke bawah min 800, kemudian plus S4. Nah, S4-nya ini berarti harus sin 60 derajat. Karena kita harus uraikan dia menjadi vertikal. Kalau sudut ini adalah 60, ya sudut ini 60, berarti uraian vertikalnya adalah harus sin 60. Bandingan 0. Berarti dapatnya berapa itu? 800 dibagi sin 60. Sembilan 923,3. Berapa dapat S4-nya? 800 dibagi sin 60. 923. Udah, Iya, 7. Tuh. Nah, ya, 2 Ya, digit aja. Andre nggak salah. Oke. Kemudian sigma horizontalnya sama dengan 0. Ya, ini udah benar ke atas dia berarti dia tarik. Kemudian horizontal berarti S1 ke kiri ya arahnya. Kemudian plus adalah S4 cos 60. Artinya sehingga S4-nya di sini adalah S1 adalah S4 cos 60. 461,88 Pak. 46188. Oke. Ini berarti dia ke sini. Ini dia ke sana. Ini tekan.
Kita juga bisa ke titik D. Mungkin kita ke titik D dulu. Ya, titik D. Oke, titik D ini berarti kalau ada gaya ke bawah 800, berarti ini mau nggak mau saya harus kasih ke atas supaya bisa seimbang. Dan ini kalau uraiannya ke kiri, berarti ini harus kasih ke sana. Oke, sebentar saya tulis S1. Ini S1 ya. 461,88. Ini 923. Oke, di sini S7, di sini S2. Sigma vertikal di titik D sama dengan 0, min 800 ke bawah, kemudian ini ke atas plus S7 dikali sin 60 derajat. Berarti di sini S7-nya adalah 800 dibagi sin 60. 923,76. Tarik. Oke, kemudian keseimbangan horizontal di titik D bagi S2 ke kanan, 2 ke kanan kurang S7 dikali dengan cos 60 derajat sama dengan. Sehingga di sini S2-nya sama dengan S7 dikali cos 60. 461,88. Ini kita gambarkan ke sini, kita gambarkan ke sana. Ya, besarannya adalah 461,88. Ini 923. Oke, kemudian kita bisa ke titik E, bisa ke titik B, bisa ke titik C. Oke, kita ambil satu titik dulu, misalnya saya mau ke titik E. Ya, titik E ada ke atas 1600, berarti ini harus ke bawah kedua-duanya. Kenapa? Ini sudah seimbang sama kiri kanan horizontalnya. Berarti nanti batang 5 dan batang 6 itu besarannya harus sama. Besaran. Oke. Berarti saya ambil di sini keseimbangan vertikal sama dengan 0. Ya. Keseimbangan vertikal sama dengan 0 ke atas 1600 kurang ke bawah S6 dikalikan dengan sin 60 derajat kurang S5 sin 60 derajat sama dengan 0. Jadi 1600 kurang, saya bisa bilang di sini adalah S6 tambah S5 sin 60, yaitu 0,866. Kemudian 1600 dibagi, dapatnya di sini adalah 1847,52, sama dengan S6 tambah S5. Ini jadi satu persamaan ya. Kita nggak bisa bilang langsung ini sama, nggak bisa. Karena apa? Sebaiknya kita ke titik B atau titik C dulu. Ya, sebaiknya. Oke. Tolong diingat yang ini nih. Ini sama ini model yang bawah ya. Oke, tolong ini.
9 berapa? 23 923,76. 76 ini juga ya. Iya Pak, betul. Nah, oke, untuk mengimbangi dia bisa ke bawah nanti berarti naik ke atas. Ya, harus ke atas. Berarti kita bisa mulai di sini keseimbangan vertikal di titik B sama dengan 0. Ya, kalau vertikal kan saya tidak tentu, batang yang BC kan saya tidak perlu tahu. Berarti di sini adalah 923,76 dikali, kalau ini 60 derajat, ya ini juga 60, berarti dia sit 60 derajat. Yang ini tadi kata berapa sih namanya? S5 ke bawah, ya yang ini diketahui, plus S5 dikali sin 60 derajat sama dengan 0. Ya otomatis ini sama-sama sin 60, ini pasti akan keluar S5 nya adalah 923,76. Kemudian ini supaya bisa seimbang berarti ini harus ke sana. Ya, batang 1, 2, 3 ini adalah S3. Oke, keseimbangan horizontal di titik B sama dengan 0. Berarti di sini min 923,76 dikali cos 60 derajat. Kemudian uraian S5 ke arah kiri kali cos 60 derajat tambah S3 sama dengan 0. Ini tadi 923,76, berarti di sini kali cos 60 kali 2. Ya, dapatnya di sini 923 min 0,76 tambah S3 sama dengan 0. S3 nya adalah 923,76. Oke, sifatnya adalah S5 ini adalah tadi bersama. Oke, kita pindah ke titik C. Ya. Titik C kita sudah tahu S3 nya yaitu 923,76. Berarti di sini saya bisa ambil di sini S4, S5, S6. Di sini adalah S6, di sini tadi S7. Keseimbangan horizontal di titik C sama dengan 0. Berarti di sini adalah ke kiri, ya, min 923,76 yaitu adalah S3. Kemudian ke kanan S6 nya belum diketahui, S6 cos 60 derajat. Kemudian plus ya ke kanan ya, ini S6 nya kita misalnya plus lagi 923,76 cos 60 derajat sama dengan 0. Yang kita cari adalah S6. Ke kanan, ke kiri. Oke, berarti di sini adalah min 92. Coba kita kurangi 923 dikurang 923 cos 60. Dapatnya kalau nggak 461 dulu. 461 negatif 0,88 tambah S6 kali cos 60 derajat sama dengan 0. Sehingga pindah luas S6 nya ini 461 dibagi dengan cos 60. Dapatnya balik lagi 923,76. Sifatnya adalah tetap.
Oke, kita lihat ini S5 dan S6 adalah tekan. Berarti kalau kita gambarkan ini ke bawah, ini juga ke bawah. Ya, ini besarannya 923,76, 923,76 ke bawah. Tinggal kita balik, ya kita lihat yang sebelumnya. Ya, ini dapatnya 1847. Ya, kalau kita isikan 1847,52, S6-nya tadi adalah 923,76, ini juga 923,76. Kalau kita kali 2 dapatnya sama. Ya, ini kan dapatnya tadi bisa hitung ya, ini yang tadi kita hitung ya. Karena di sini kita belum bisa menentukan berapa besar S6 dan S5, maka kita hitung dulu ke B dan C. Ya, kita naik ke B dan C. Ternyata begitu kita naik ke B dan C, S5 dan S6-nya sama keluar. Nah, kita masukkan lagi ke yang tadi yang masih dalam bentuk persamaan ini. Dan ternyata betul dapatnya 923,7. Oke, ini untuk model rasuknya adalah V. Hari ini saya nggak mau panjang-panjang. Nanti hari Rabu kita masuk ke rasuknya yang bentuknya N. Cuma ada N gini. N itu yang begini. Nggak tahu saya ada gambarnya nggak di sini. Oh, nggak ada. Ntar saya kasih dia. Oh, berarti tadi kalau langsung dibagi 2 belum pasti. Belum pasti. Karena dia S5 tambah S6. Kalau kan bisa aja kalau yang satu 1000 yang satunya berapa kan bisa. Belum tentu dia sama. Makanya cari dulu. Harus cari yang atas. Begitu atasnya keluar S5 dan S6-nya masukkan ke situ betul 1840. Oke. Nah, model N itu begini. Ini kan huruf N yang tengah. Bisa juga kalau di tugas, ya di tugas itu bentuk N itu begini. Modelnya N. Ya, ini ada batang vertikalnya. Kalau V itu tidak ada batang vertikal. Ya, jadi hari Rabu ya saya akan masuk ke Ritter, yaitu metode potongan dengan sekaligus model rasuknya rasuk N. Jadi tolong kalian pelajari, ambil saja dari tugas. Tugas itu kan ada model V kan. Ya, kita kalian tinggal kasih angka sendiri aja, tapi ya mungkin kalau nggak mau panjang-panjang ya apa-apa. Tapi paling tidak bentuknya harus seperti yang tadi, seperti ini. Ya. Paling nggak 7 atau 9 batang lah. Karena di ujian rata-rata keluarnya antara 7 atau 9 batang. Nggak mungkin banyak sampai 20-an mungkin. Pasti nggak besar. Ya. Jadi kalian coba latihan aja atau mau ini aja dilatih ini. Tuh. Nah, gitu. Ininya sama. 4, sudutnya 60 derajat. Ya, ada gaya horizontal. Nanti ada sininya berarti harus ada
Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak?